Karena apa? Karena ikan-ikan segar yang kita makan yang ada di atas meja itu didapat dari hasil kerja paksa tadi itu. Bahwa para nelayan atau awak kapal kita itu tidak jauh dari kata terlindungi, jauh dari kata sejahtera. Lalu muncul, misalkan dari Indonesia banyak kan perbedaan budaya, iya, nggak makan babi. Kemudian misalkan juga ada waktu-waktu tertentu untuk sholat dan sebagainya. Itu sering konflik tuh di atas kapal tuh. Nah, diskriminasi atas dasar asal-usul. Ya, itu juga kejadian. Selamat pagi, siang, sore, malam. Terima kasih Anda selalu setia dengan Hamburger Podcast. Joke is not a crime. Joke is not a crime. Masih hadir, masih datang lagi meskipun udah lama nggak menjumpai teman-teman. Saya ingin menyapa jemaah hamburger yang rasanya tahun ini gue baru pertama kali tuh nongol lagi di podcast kita tercinta. Masa sih? Tahun ini baru pertama kali. 2024. Kayaknya gue nggak. Terakhir episode gue nggak tahu sih. Kayaknya nggak juga sih. Gue nggak tagu. Tapi udah lama lah setidaknya. Udah lama. Nggak nampil. Kita kali ini kedatangan El Comandante. Pak Sofyan dari Sakti. Apa itu Pak Sofyan? Sakti Pak Sofyan. Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia. Sakti. Serikat Awak Kapal jangan dipendek. Ini ada cerita seru banget antara gua sama Pak Sofyan. Bangkok kejadian di Bangkok. Bangkok story ya. Tapi gua nggak mau cerita di sini nanti. Kenapa nggak mau cerita di sini? Karena ini penuh dengan unsur ITE ini bisa kena somasi. Teman-teman, kita ingin ngomongin soal bagaimana selama ini mungkin kita taken for granted aja kalau kita makan produk-produk seafood ya, olahan seafood gitu ya, apapun itu gitu ya. Mungkin kita nyari yang seger, kualitasnya, syukur-syukur katakanlah mungkin yang murah harganya. Nah, kita nggak pernah tahu nasib orang-orang yang mencari mancing ataupun nangkapin ikan di tengah laut kayak gimana. Nah, itu tema ini kita akan bawa karena kita akan memperingati Hari Nelayan Nasional tanggal 6 April tahun ini 2024. Betul. Pak Sofyan deh, sila cerita deh. Kenapa sih Pak Sofyan ini menjadi penting buat Indonesia yang katanya sebagai negara maritim katanya. Poros maritim dunia. Dulu nenek moyangnya pelaut. Tapi kenapa pelaut-pelautnya, kenapa nelayan-nelayannya tuh nasibnya tidak sejahtera? Tidak sejahtera. Kenapa tuh Pak Sofyan? Kalau kita lihat makanan segar di atas meja. Before you eat nih. Ya, tanpa kita sadari, sebetulnya kita ikut melakukan atau mengamini perlakuan yang namanya forced labor dan kerja paksa itu. Karena apa? Karena ikan-ikan segar yang kita makan yang ada di atas meja itu didapat dari hasil kerja paksa tadi itu. Bahwa para nelayan atau awak kapal kita itu tidak jauh dari kata terlindungi, jauh dari kata sejahtera. Misalkan mereka tidak di-cover oleh jaminan sosial. Tidak ada standar upah minimum untuk mereka. Dan justru mereka bekerja tanpa ada perjanjian kerja. Nah, status ketenaga kerja mereka nggak jelas. Apakah mereka pekerja ataukah mitra? Nggak jelas. Ini harus kita perjuangkan. Makanya di Hari Nelayan hari ini kita mengambil kesempatan ini suatu momentum yang tepat untuk menyuarakan kesejahteraan para nelayan kita. Mantap. Tapi tadi demo ya? Tadi demo ya? Aksi damai. Aksi damai. Apa ceritanya tuh? Bisa serentak di 3 kota gitu, Pak? Aksi damai ini, kebetulan kita ini ada tergabung di tim 9. Apa tuh tim 9? Tim 9-nya sebuah informal. 9 Naga bukan? Bukan. Bukan Naga. Sebuah grup informal terdiri dari beberapa serikat pekerja. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Pantura, dan ada yang juga yang dari Bitung.
ARWG juga terlibat dong. ARWG sebagai steering committee. Wih, gokil. Nah, kita punya aksi hari ini diadakan di 3 negara, tiga kota. 3 kota. Banda Aceh, Jakarta dan Bitung. Bareng nih. Bareng dari ini. Banyak beritanya. Ini satu aksi spektakuler. Tim 9 dalam menyuarakan ratifikasi C188. Oke. Biar apa sih sebenarnya kalau aksi itu bukannya kalau kita ngelihat nyatanya di pinggir-pinggir daerah pesisir itu juga banyak nelayan-nelayan yang punya rumahnya gede-gede itu, Pak. Kenapa harus ada aksi ini? No, jangan kita generalisir. Tidak semua yang sejahtera. Masih banyak yang non sejahtera. Itu yang kita suarakan. Yang kita suarakan mereka yang masih jauh dari kata sejahtera. Nah, justru dengan adanya C188 yang sebagai instrumen hukum internasional yang akan mengcover itu semua. Nah, C188. Ini agak terminologi yang mungkin perlu kita jelasin. Kuliti lebih dalam lagi, Pak Sofyan. Kenapa Pak Sofyan aksinya mendorong pemerintah, presiden, mungkin presiden selanjutnya nanti kan udah ganti-ganti ini udah mulai biru warnanya nih ya. Oke gas gitu mungkin gua nggak tahu. Oke gas. Apakah digas nggak itu C188? Harus digas. Rugi nih gitu. Rugi dong. Jadi gini, kita kan punya konstitusi bahwa negara itu melindungi seluruh tumpah darahnya, ya kan? Di dunia maritim tuh kita kenal ada 2 jenis pelaut. Ada yang namanya pelaut kapal niaga, pelaut kapal ikan. Nah, mereka yang bekerja di kapal niaga sudah di-cover oleh yang namanya Maritime Labour Convention 2006. Indonesia sudah ratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016. Nah, untuk mereka yang bekerja di kapal ikan ada yang namanya ILO Convention 188. Indonesia sampai saat ini belum ratifikasi. Nah, kami di tim 9 menilai bahwa Indonesia sudah melakukan diskriminasi terhadap nelayan awak kapal perikanan ini. Nah, kenapa yang di kapal niaga sudah diratifikasi, sudah di-cover dengan MLC 2006. Nah, mereka kawan-kawan kita yang belum, yang di kapalnya di perikanan atau lain belum sama sekali. Artinya Indonesia melakukan diskriminasi. Ini isu yang harus kita suarakan. Jadi ada kekosongan standar internasional. Jadi ada standar, itu undang-undangnya apa Pak kalau di Indonesia sekarang? Indonesia sudah punya yang tahun 60-an berapa tuh? Udah lama ya. Tahun 64 itu. 64. Kita punya sistem bagi hasil perikanan. Tapi kan undang-undang itu sudah tidak sesuai dengan dinamika kehidupan zaman sekarang. Betul sekali. Dari tahun 64 masih zaman Orde Lama. Sudah lewat Orde Baru, Orde Reformasi. Sudah tepat. Kita harus usulkan ada undang-undang terbaru untuk pengupahan awak kapal. Karena sistem bagi hasil itu kami rasa tidak adil untuk nelayan. Idealnya kayak gimana? Idealnya mereka seperti bekerja. Ada standar upah, ada standar perjanjian kerjanya. Dan hampir rata-rata di nelayan di Indonesia pada umumnya belum punya perjanjian kerja. Nah, itulah yang kemudian ditulis di C188 kan. Apa aja tuh isinya, Pak? Kalau boleh dijelaskan. C188 itu termasuk jaminan sosial, kerja layak, standar upah, kebebasan berorganisasi, dan termasuk juga kerja layak itu termasuk akomodasi kapal itu harus sesuai dengan standar. Ya, standar akomodasi. Jadi standarnya udah diatur tuh, berarti kapalnya kayak gimana? Jangan kapal itu nelayan biasa menyusun ikan di dalam pelkanya, orangnya juga seperti ikan juga disusun di kamar. Kabarnya nggak ada 1 meter ya? Nah, jadi harus distandarkan akomodasi mereka. Termasuk dengan sistem peranginannya. Termasuk di situ melarang kerja anak. Nah, jam istirahat juga diatur. Nah, di ILO C188 tidak diatur jam kerja. Tapi yang diatur jam istirahat. Mewajibkan. Kenapa? Kalau kita bikin standar jam kerja, kebetulan ikannya banyak. Iya, nggak bisa. Karena ini keunikannya cara kerja di kapal ikan. Berbeda dengan kapal niaga. Dan juga berbeda dengan apa yang kemudian di darat. Oh, jelas. Itu ditahu berapa jam kerja. Nah, ini berapa jam untuk istirahat. Bedanya di situ. Nah, HRWG pernah tuh buat satu kajian tahun lalu bareng sama Greenpeace sama SBMI. Kita juga ngelihat apa-apa saja kerentanan yang dialami oleh nelayan, khususnya nelayan migran di kawasan ASEAN ini. Kita ngelihat ada 3 jenis kerentanan utama yang dialami oleh para nelayan migran. Yang pertama adalah
mereka rentan gara-gara kerja di laut lepas. Di laut lepas. Laut lepas di mana susah dijangkau. Seperti mereka diisolasi. Terisolasi gitu ya. Kemudian kalaupun mereka ada dalam satu jurisdiksi satu negara, mereka pindah-pindah tuh. Nah, kalau terjadi apa-apa itu siapa yang kemudian bertanggung jawab untuk rescue misalkan ya. Itu pertama, mereka tuh tinggal atau di tempat yang sangat bekerja di tempat yang sangat jauh. Yang kedua, kita ngelihat faktor kerentanan di mana layanan atas negara ya, atas eksistensi mereka itu minim sekali. Sebenarnya kalau ada apa-apa di tengah laut tuh gimana tuh ngelapornya, hotline-nya apa? Nah, itu juga membuat satu bentuk kerentanan gara-gara ini feature perlindungannya itu sangat kurang ya. Jadi kita bahkan menyebut di sana adalah ada banyak sekali isu the absence of law atau kekosongan hukum. Kalau satu orang bekerja di tengah laut, kemudian mungkin benderanya adalah bendera kapal yang kita tahu negaranya nggak punya, katakanlah ada bendera kemudahan, ada flag of convenience yang kadang-kadang mereka nggak peduli soal jaminan perlindungan, tidak ada standarnya gitu ya. Kita kemudian mau ngaduin gimana? Kemudian juga mereka nggak ada akses terhadap alat komunikasi biasanya, itu juga kerentanan. Yang terakhir tentu saja soal bawaan ya, aspek bawaan misalnya kayak mereka itu biasanya beda sama kapten kapalnya secara kewarganegaraan, kebangsaan ya, agama. Itu menimbulkan banyak diskriminasi juga. Betul. Di mana misalkan konflik muncul ya. Konflik muncul. Misalkan dari Indonesia banyak kan perbedaan budaya, nggak makan babi. Kemudian misalkan juga ada waktu-waktu tertentu untuk sholat dan sebagainya. Itu sering konflik tuh di atas kapal tuh. Nah, diskriminasi atas dasar asal-usul. Ya, itu juga kejadian. Nah, yang ingin kita sampaikan di sini adalah C188 itu nanti kalau Indonesia punya perangkat untuk kemudian bisa memperlakukan awak kapal ya sesuai dengan standar internasional, itu menjadi alat bargaining, instrumen hukumnya untuk menjadi kayak semacam posisi tawar. Ini Indonesia, siapapun yang melaut di Indonesia harus kapal ikan itu udah terlindungi, maka kita bisa ngeklaim, misalkan kapal Taiwan, kapal Cina, kapal Korea, kapal Jepang, perlakukan juga dong. Karena di laut Indonesia juga sudah ada standar ya. Nah, itu pentingnya menurut saya C188 untuk kemudian dijadikan begitu bargaining power. Ketika kita mengirim pelaut kita sebagai tenaga kerja, mereka harus memperlakukan dengan standar itu. Karena kita sudah ratifikasi dan membekali mereka dengan kompetensi yang di standarisasi. Oke. Nah, pertanyaan tadi kan mendorong terus nih. Optimis nggak sih, Pak? Bagaimanapun kita harus optimis, karena ini perjuangan untuk mensejahterakan orang banyak. Tapi kan kita ngelihat bagaimana respons pemerintah dengan adanya desakan-desakan ini kayak gimana nih? Positif nggak? Udah ada diskusi lebih lanjut nggak? Pemerintahnya seperti tidak serius. Setelah kita habis dari Kementerian Luar Negeri, kita di lead sama Kemenko Marves. Nah, kemarin kita mau adalah sama Kemenko Perekonomian, tapi sampai mereka belum ada waktu. Jadi ini aksi hari ini untuk membuktikan ke mereka bahwa kami serius. Malah bukan ke KKP ya? KKP kan di bawah Kemenko Marves. Oh, di bawahnya Kemenko Marves. Jadi kita langsung ke lead-nya. Langsung ke... Jadi aksi yang kita lakukan hari itu ya untuk membuktikan mereka bahwa kami tim 9 ini serius untuk melakukan T188. Jadi kalian mereka-mereka ini jangan menganggap enteng gitu loh. Ini kan baru awal testing water. Ya. Nah, kabarnya kalau kementerian-kementerian yang menolak ini, artinya mereka enggan untuk meratifikasi itu karena ingin mempertahankan rezim yang lama. Yaitu ada dualisme rezim di Indonesia, yaitu rezim perizinan. Ini masuk dalam konteksnya Kementerian Transportasi, dan juga rezim perburuhan yang seharusnya sudah masuk di dalam rezimnya Kemenaker. Nah, PP 22 ya Pak, PP 22 tahun 2022 itu nantinya
mereka juga harus yang mempekerjakan nelayan ikan ya, kapal ikan itu juga harus punya katakanlah siupak. Bukan, kalau siupak tuh rezim dari rezim lama. Ya, Punya SIP 3MI. P3MI itu. Nah, disitulah kemudian kita pengen dualitas rezim ini nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nah, permasalahannya. Tapi siupaknya juga masih ada kan, Pak? Masih transisi sampai Juni 2024. Juni tahun ini. Juni 2024, siupak itu beralih menjadi SP3. Nah, masalahnya belum begitu banyak manning agency ini, perusahaan-perusahaan yang mengirim tenaga kerja kita keluar belum punya SP3. Kenapa? Karena SP3 itu mewajibkan yang namanya deposito 1,5 M. Ini yang menjadi alasan yang jadi berat ya. Jadi berat alasan menjadi para manning agency itu. Nah, ada kaitannya nggak ini dengan C188? Katakanlah, kan udah ada PP22D itu. Nah, kemudian 188 apa lagi itu? Justru di MLC 2006 itu menyarankan yang namanya security finansial. Financial security. Kementerian Ketenagakerja, Undang-Undang PPMI, mempresentasikan security finansial itu menjadi deposit. Nah, yang wajib ada di SIPD. Nah, kawan-kawan yang di perhubungan mempresentasikan itu semacam kertas yang ditandatangan oleh notaris. Kira-kira mana yang lebih kuat ketika ada permasalahan? Justru kami dari serikat pekerja mendukung SP3MI. Ketika terjadi perusahaan manajemen tidak sanggup bayar, ini yang kita pakai untuk membayar. Nah, selama ini Alpa di Supak ini. Jadi banyaknya kasus-kasus pelaut selama ini nggak terbayar gaji karena tidak adanya deposit. Nah, justru kita mendukung SP3MI ini karena ada deposit itu. Nah, tapi kan kita mendukung, tapi kawan-kawan dari manajemen menolak. Nah, ini yang terjadi sekarang kan. Berarti Pak Sofyan sendiri pernah ngalamin diskriminasi itu ya, atau apa namanya usaha-usaha perbudakan di kalau kebetulan basic saya ada kapal niaga. Kapal niaga. Beda ini berarti ya. Jauh, ini kita ngomong jauh kapal dari perikanan kata kerja paksa itu jauh. Tapi diskriminasi mungkin begini, ketika kita satu kapal dengan kawan-kawan dari Filipina atau dari European, itu akan ada perbedaan gaji. Tapi kita juga bisa pahami itu. Nah yang menjadi pertanyaan, tadi kan kita ngomongin kapal-kapal ikan terus nih. Sementara Pak Sofyan adalah kapal niaga. Apa yang bikin antara kapal niaga, kapal ikan ini bisa bersatu kayak Pak Sofyan sekarang? Bisa kompak kayak gitu. Kenapa saya turun untuk mengadvokasi di kapal ikan ya? Panggilan jiwa sebetulnya. Panggilan jiwa sesama pelaut ya kan? Panggilan jiwa sama pelaut. Tergerak untuk membela mereka karena saya lihat banyak kesenjangan. Ada terjadi penzuliman untuk mereka ya kan? Seperti lihat saja gaji kita di niaga itu minimum sudah diatur 600 US standar ILO ya. Tapi mereka di kapal niaga ini kapal ikan belum ada. Dapatnya berapa sih, Pak? Ada yang 350. Sebelum ini masih ada 250. 250 US dollar. Sebetulnya seandainya industri perikanan Indonesia nih bisa dimajukan, tidak perlu kawan-kawan anak kapal perikanan bekerja di luar negeri. Cukup di negara sendiri. Ya, perairannya gede. Nah, potensi lautnya luas, ikannya banyak. Tapi yang terjadi apa? Ya kan? Justru kadang kawan-kawan ini malah jadi budak di luar negeri. Nah, ini yang harus dianikan pemerintah kita gitu loh. Di luar negeri juga cerita dari Rahmat dulu. Di sini ya. Di sini juga dia cerita sampai minum air AC 10 bulan. Mereka menangkap ikan. Justru mereka makan ikan-ikan yang tidak layak. Paradoks ya. Nah, kalau aku mau membawa ini dalam satu ceritanya Pak Sofyan ya, yang sebagai El Komandante kita untuk mendorong ratifikasi C188 buat Indonesia, ini kan sebenarnya berhadapan dengan momentum politik juga Pak Sofyan. Nah, ini gimana nih ngelihat transisi kekuasaan gitu ya, apakah masih berharap di rezimnya Jokowi masih ada peluang atau enggak, atau kemudian C188 harus diteruskan? Mungkin nggak Jokowi punya legacy gitu ya, kalau dikatakan legacy, untuk kemudian mau
meratifikasi C188 sebagai salah satu komitmennya Kemlu juga sebenarnya itu udah jadi roadmap-nya kan. Nah, itu gimana tuh? Itu yang kita harap ya kan. Kita berharap di masa akhir jabatan Jokowi meninggalkan sesuatu yang sangat berharga untuk awak kapal perikanan dengan meratifikasi ILO C188. Biar Bapak itu dikenang. Ya kan mereka dia punya program yang namanya poros maritim. Iya. Tapi faktanya selama ini belakang laut, bukan menghadap ke laut kan? Tapi dia bilang enggak kan, saat ini kita nggak mungkin lagi memunggungi laut. Katanya dia kayak gitu, sejak dia 2014 terpilih kan kayak gitu. Mana nih orang-orang yang kerja di laut nggak sejahtera, setidaknya ada fenomena puncak gunung es di mana ya tadi tuh kerja paksa, perdagangan manusia, eksploitasi, kerja panjang itu kan. Jokowi sudah membuktikan adanya Perpres. Sekarang ada rancangan Perpres tentang tata kelola, penguatan tata kelola ini. Artinya Jokowi sudah punya niat. Ada goodwill Jokowi untuk melakukan. Problemnya Perpres iya. Tapi apakah C188 mau atau enggak? Mau lolos atau enggak? Ini kan dua hal yang bisa jadi sama, bisa jadi beda. Karena gini, kalau ratifikasi satu konvensi internasional dijadikan undang-undang itu kurang lebih sama. Nah, sekarang ada PP-nya tuh, kayak PP 22 kan. Nah, kemudian sekarang ada lagi C188. Nah, supaya kemudian ini menjadi satu nafas tarikan yang kemudian mengatakan ini perlindungan, itu gimana gitu? Tapi kita bicara tentang Perpres dulu. Nah, kemarin saya diundang sama Kemenko Perekonomian untuk uji publik. Oke. Ada satu keanehan. Di situ penguatan tentang pekerja migran Indonesia. Tapi dasar hukumnya tidak ada lewat undang-undang PPMI, justru langsung ke undang-undang dasar. Ada satu keanehan, dan ini akan jadi tanda tanya begini. Ada apa? Kok Perpres langsung ke undang-undang dasar? Iya. Cek undang-undang dulu dong. Semestinya undang-undang PPMI, karena ini bicara tentang PPMI. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita lihat nextnya, kita lihat seperti apa itu Perpres. Ya. Oke. Jadi meskipun sudah ada PP 22, tetap ratifikasi perlu, Pak? Ratifikasi, walaupun Indonesia sebagian sudah mengadopsi C188 dalam undang-undang regulasi nasional seperti PP 33 atau Permen KP, tetapi sebagai instrumen hukum internasional akan pelaut kita bekerja di luar negeri. Oke, ya itu jadi urgensinya C188. Urgensinya di situ juga sebagai bargaining position atau posisi tawar kalau laut Indonesia pekerjanya sudah dilindungi, pekerja di atas kapalnya ikan itu dilindungi, artinya kita feature paling banyak juga mengirimkan katakanlah menjadi nelayan migran. Sebetulnya kalau Indonesia ratifikasi justru ada nilai ekonomi untuk produk Indonesia. Betul. Artinya ada declare bahwa produk Indonesia bebas dari kerja forced labor, dari forced labor. Artinya akan meningkatkan daya ekonomi. Nah, daya saing. Ingat kemarin waktu kita di acara di Serpong, ada pihak pengusaha pengen ada namanya cost and benefit analysis. Nah, ini yang harus kita lakukan secepatnya supaya meyakinkan kawan-kawan pengusaha itu bahwa ada benefit ketika ILO C188 diratifikasi pemerintah kita. Ya, satu lagi mungkin dari saya aspek regionalisme juga lagi bergeliat. ASEAN juga sudah mulai mengakui ada deklarasi di tahun 2023 tentang Labuan Bajo waktu itu migrant visa placement dan proteksinya coba secara politik diakui hak-haknya. Tadinya nggak ada tuh pengakuan, dikeluarkan dari Cebu Declaration, ASEAN Consensus. Nah, sekarang sudah ada. Nanti sekarang lagi disusun panduannya, guideline-nya lagi disusun. Jadi rasanya momentumnya tepat. Indonesia kalau kemudian mengatakan dirinya sebagai nenek moyangnya seorang pelaut, kemudian di zaman Jokowi fokusnya adalah poros maritim dunia, nggak macam-macam. Nah, bener nggak ini sekarang? Terkonversi nggak bahwa cuma tidak memunggungi laut atau enggak, atau dia cuma gimmick aja, atau bener-bener minimal di akhir masa jabatannya ada legasi C188. Mungkin itu yang ditunggu sama nelayan dan awak kapal perikanan. Ada lain nggak Pak Supen yang mau disampaikan? Aku sih ada yang mau tanya. Ya, tadi kan kita ngomong nggak enak-enaknya. Enaknya jadi awak kapal apa Pak Sofyan? Kapal niaga. Nah, ayo. Free travel. Around the world. Berapa negara berarti total?
minimal kayaknya negara yang punya lautan sudah disinggahi semua. Udah semua mengelilingi dunia. Berapa tahun sih Pak? Dari kapan Dari sih? 1991 sampai 2017. 91. Iya. Iya. Wah, belum lahir tuh. Belum lahir, kan? Belum lahir aku, Pak. Oh iya, sudah. Tawa tuh, 91. kameramennya ketawa. Aduh, belum lahir. Gokil ya. Tapi ya kita tetap harus inilah ya, mendukung biar awak kapal nelayan, awak kapal ikan ini terlindungi. Oke. Oke. Pak Sofyan, mungkin kalau mau ada yang disampaikan lagi Apa, Pak? berkaitan dengan pengalaman melaut, ngelilingi Iya. samudra-samudra di seluruh dunia, atau hal yang kemudian mau didorong, misalkan tadi Pak Sofyan sudah mau berbagi solidaritas ya. Iya, benar. Kalau kapal niaga nggak begitu masalah. Iya. Nah, kapal ikan ikannya ini. Nah, apa nih Pak Sofyan yang mungkin Pak Sofyan ingin sampaikan sebagai penutup? Kalau negara kita betul-betul mengakui bahwa awak kapal itu, pelaut itu adalah devisa negara, pahlawan devisa negara, tolong lindungi mereka. Karena mereka adalah warga negara kita yang wajib dilindungi oleh negara. Oke. Dan ratifikasi C188 sekarang juga. Gitu. Mutlak ya. Mutlak. Wes. Oke, ratifikasi C188 sekarang juga. Thank you. Thank you. Thank you. Mantap. Flow langsung 25 jadi